Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Dani. Saya di sini akan sedikit mengenalkan kalian ke dunia seputar teknologi internet. Kita mulai dari bagian dasarnya saja. Nah, apa itu internet terlebih dahulu? Internet itu adalah jaringan komputer global yang mencakup semua perangkat-perangkat, misalnya seperti HP, komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dari jaringan komputer ini? Adalah jaringan atau koneksi antar perangkat yang bertujuan untuk berkomunikasi melalui protokol. Kalau dilihat dari area cakupannya, dia ada 3 jenis. Misalnya bisa kita lihat itu adalah yang paling kecilnya yaitu Local Area Network atau LAN atau Local Area Network. Lalu juga ada Metropolitan Area Network yang lebih besar dibanding LAN. Lalu juga ada yang lebih besar dari Metropolitan ini yaitu Wide Area Network. Internet itu sebenarnya termasuk dari Wide Area Network, seperti yang tadi dijelaskan bahwa dia adalah jaringan komputer global. Nah, untuk proses komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, itu tuh diperlukan sebuah model yang untuk menjelaskan prosesnya. Nah, untuk itu ada 2 model yang digunakan. Model itu adalah model OSI, yaitu model yang menjelaskan proses komunikasi ini menjadi 7 lapisan. 7 lapisan itu dimulai dari lapisan application yang paling atas, presentation, session, transport, network, data link, dan yang terakhir physical paling bawahnya. Tetapi model OSI ini hanya digunakan sebagai model referensi saja. Untuk praktisnya kita menggunakan model TCP/IP yang menggabung beberapa layer dari model OSI ini menjadi 4 saja yang ada, yaitu layer aplikasi yang paling atas, transport, network, dan yang paling terendahnya adalah network access. Nah, kita juga ada beberapa istilah-istilah yang sering banget didengar di teknologi internet ini. Salah satunya adalah IP address. IP address ini nih adalah alamat unik yang terdapat di setiap perangkat kita. Misalnya contohnya itu ada 192.168.1.1. Itu adalah contoh alamat IP dalam bentuk IPv4, yaitu contoh atau jenis format IP, alamat IP yang paling umum yang masih sering digunakan sekarang. Nah, karena IP ini sulit dihafal, kita menggunakan sistem yang disebut Domain Name System atau DNS yang digunakan untuk mengubah nama domain, misalnya itu google.com, menjadi alamat IP yang dapat dituju oleh perangkat kita. Nah, selanjutnya itu juga ada beberapa istilah lagi, yaitu HTTP dan HTTPS. HTTP ini adalah HTTP dan HTTPS ini sebenarnya adalah protokol yang sama, cuman yaitu bertugasnya itu tuh menjadi transfer konten web dan ke browser kita. Tetapi perbedaannya adalah di HTTPS ini data sebelum ditransfer pertama-tama dienkripsi terlebih dahulu sehingga data terlindungi saat proses transfernya. Lalu juga ada istilah yang lagi yaitu namanya HTML. HTML ini atau juga disebut Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan konten webnya sendiri. Misalnya itu bisa dalam bentuk teks, tabel, gambar, video, audio, dan banyak lagi. Nah, untuk menjaga keamanan internet itu, kita juga ada banyak sebenarnya caranya. Salah satu 2 alat yang sering kita gunakan itu adalah VPN dan firewall. VPN itu atau Virtual Private Network, dia bertujuan untuk mengamankan komunikasi dengan mengenkripsi datanya. Mirip seperti dengan HTTPS, tetapi bedanya terdapat di bahwa kalau di VPN ini semua data dienkripsi, tidak hanya di website yang menggunakan protokol HTTPS. Dan juga di VPN ini IP kita juga disembunyikan sehingga kita tidak bisa diserang secara melalui IP kita. Nah, terus juga ada firewall yang tadi sudah disebut.
Firewall ini tujuannya adalah untuk menyaring lalu lintas jaringan dari akses yang berbahaya atau dicurigai berbahaya. Jadi dengan gabungan kedua ini nih, kita bisa mengamankan jaringan kita mulai dari serangan, baik serangan yang atau akses terlarang maupun juga kita untuk data-data yang sedang dipakai atau ditransfer. Nah, habis itu juga ada istilah yang sering kita dengar sekarang juga, yaitu cloud computing. Cloud computing itu adalah layanan bisa dalam bentuk software, platform, dan juga virtualisasi yang tersedia secara online. Kita bisa lihat contohnya itu ada banyak. Misalnya ada Google Drive yang biasa kita gunakan untuk penyimpanan data, dan juga Microsoft 365 yang digunakan sebagai alat produktivitas, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan banyak lagi. Nah, untuk cloud computing dapat bekerja, diperlukan sebuah teknologi yang disebut virtualisasi. Virtualisasi ini digunakan di cloud computing untuk membuat banyak sistem virtual yang berjalan secara sekaligus dalam satu server fisik saja. Satu server fisik atau banyak. Sehingga dalam satu server kita bisa punya banyak sistem yang run bersamaan. Lalu juga ada istilah yang kita sering dengar juga, yaitu IoT atau Internet of Things. Internet of Things ini adalah konsep di mana tuh perangkat fisik yaitu sensornya dan juga perangkat lunak dan juga koneksi jaringan itu digunakan untuk saling terhubung dan melakukan komunikasi. Nah, tujuannya untuk IoT ini adalah untuk membantu otomatisasi sistem, meningkatkan efisiensinya, dan juga membantu mengambil keputusan berdasarkan mungkin data yang didapatkan dari sensornya. Nah, contohnya juga ada banyak dari IoT ini yang sudah sekarang diterapkan. Kita bisa lihat misalnya untuk di dunia medis digunakan untuk monitoring di rumah sakit, baik itu mungkin untuk pasiennya atau mungkin untuk pasien atau ruangannya juga. Lalu juga bisa kita lihat di pertanian untuk monitoring kelembapan tanah. Jadi seandainya misal tanahnya itu kurang lembab, maka mungkin ada sistem otomatis yang untuk langsung menyirami tanahnya. Atau juga misalnya di perkotaan yang sering kita dengar istilahnya smart city. Smart city itu sering kita lihat misalnya untuk lampu lalu lintas otomatis. Juga di smart home juga sering kita juga mendengar itu keamanan dari jarak jauh, sehingga kita bisa monitoring apakah rumah kita ada serangan, baik itu ada pencurian atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu juga ada tren-tren yang sekarang ini sedang lagi berkembang di dunia teknologi internet, yaitu 5G dan edge computing. 5G ini adalah generasi 5 dari jaringan seluler. Dia itu tuh menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang rendah dibanding kalau kita lihat dengan 4G. Nah, konsep edge computing itu adalah konsep komputasi di mana pemrosesan data dan juga penyimpanannya dilakukan dekat dengan sumber atau perangkat yang menggunakannya. Kalau kita lihat dari kedua konsep ini, kita bisa dapat membentuk sistem jika dikombinasi dari 5G dan edge computing ini, kita dapat membentuk teknologi yang bekerja secara real time dan juga lebih responsif, sehingga benefitnya lebih banyak dengan adanya 5G ini dan juga edge computing. Lalu juga dari dunia teknologi internet ini, kita sudah sangat banyak melihat bukti-bukti dari aplikasi teknologi internet sendiri. Salah satu dengan contoh-contoh yang paling banyak itu ada di dunia e-commerce dan e-learning. Di e-commerce itu kita sekarang sudah banyak melihat pengguna-pengguna yang dapat melakukan transaksi belanja jual beli menggunakan platform misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebenarnya masih banyak lagi juga. Dan juga di e-learning itu tuh kita bisa melihat mahasiswa untuk sering menggunakan kayak Google Classroom dan Zoom atau juga mungkin Microsoft Teams yang biasa digunakan untuk
virtual classroom atau pertemuan secara virtual. Nah, dari kedua teknologi internet ini, sekarang kita sebagai penggunanya bisa banget memanfaatkannya dari rumah atau dimanapun juga, sehingga kita tidak terbatas oleh waktu ataupun tempat. Nah, dari itu saja dari video perkenalan dunia teknologi internet ini. Saya harap videonya dapat membantu memahami sedikit apa itu dunia teknologi internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.